Hai semua, kembali lagi dengan aku Jusmi Ambarita. Di video kali ini aku mau berbagi contoh soal yang aku dapat waktu ujian SKD saat ujian CPNS tahun 2019 dan kisi-kisi soal SKD yang mungkin keluar di tahun 2021 ini menurut Permenpan RB tahun 2021. Gimana kisi-kisinya dan gimana bentuk contoh soalnya? Bisa diikuti video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas bentuk soal dan contoh-contoh bentuk soal yang aku dapat waktu ujian CPNS dan menurut penjelasan dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 dijelaskan SKD itu terbagi 3, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, sekarang kita langsung saja bahas untuk tes wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman, tujuan dari tes wawasan kebangsaan ini untuk menilai penguasaan dan pengetahuan kita dan kemampuan mengimplementasikan juga. Nah, untuk TWK ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu nasionalisme. Tujuan dari ujian nasionalisme ini kayak membahas tentang diri kita untuk cinta tanah air, cinta negara kita, cinta kebangsaan Indonesia. Nah, jadi nanti ada beberapa soal, nanti aku tampilin ya. Jadi materi pembelajarannya untuk soal nasionalisme ini, teman-teman bisa pelajarin Undang-Undang Dasar tahun 1945, dipahami juga pasal-pasalnya yang berhubungan dengan cinta tanah air, terus pahamin juga tentang Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, hafal ya isi Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi. Jadi banyak teman yang mau dipelajarin untuk nasionalisme ini. Contoh soalnya seperti ini, semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila nah di sini jawabannya sila ketiga. Jadi teman-teman sudah harus menguasai apa makna setiap sila yang terdapat di Pancasila, biar lebih gampang untuk memahami soal ketika muncul di soal SKD, kayak gitu loh teman-teman. Yang kedua, integritas. Jadi tujuan dari soal ujian di integritas ini untuk menilai si calon ASN ini menjunjung tinggi kejujuran enggak, ketangguhannya gimana, komitmen dan konsistennya gimana. Nah, ini contoh soalnya. Yang ketiga, bela negara. Di sini yang dinilai adalah sifat atau kemampuan kita berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Jadi yang perlu kalian pelajari itu tentang pemahaman makna dari Pancasila dan makna dari setiap sila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI, legislatif, MPR, DPR, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu aja yang dibahas untuk tes wawasan kebangsaan ini. Jadi ini contoh soal bela negara. Jadi yang perlu teknik kalian menjawab di soal bela negara ini adalah sikap kalian dalam mempertahankan eksistensi bangsa dengan cara menyikapi bagaimana kalian membela negara. Di sini aku kasih lagi contoh kedua untuk soal bela negara, teman-teman boleh dibaca ya. Yang keempat, pilar negara. Jadi di sini tujuannya kemampuan kita membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi materi pembelajarannya ya itu aja teman-teman. Jadi teknik menjawab soalnya seperti ini, ingat saja pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini contoh soalnya bisa kalian baca ya. Oke, sekarang kita masuk ke tes intelijensi umum atau TIU. Jadi, tujuan dari tes intelijensi umum ini teman-teman untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Jadi, kemampuan verbal ini terbagi lagi analogi, silogisme, analistis, terus kemampuan numerik juga terbagi lagi, dan kemampuan figural lagi terbagi lagi. Jadi teman-teman, di sini tujuan dari tes intelijensi umum ini untuk mengetahui pengetahuan umum si calon ASN. Makanya buat teman-teman semangat belajar untuk tes intelijensi umumnya biar bisa seminimalnya mendapatkan nilai ambang batas atau passing grade. Sekarang kita masuk ke kemampuan verbal. Kemampuan verbal tadi terbagi atas 3 ya. Yang pertama analogi. Tujuannya ini untuk mengetahui atau mengukur kemampuan si calon ASN tadi dalam bernalar,
melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Jadi, teman-teman mau menghadapi soal analogi ini, yang perlu dipersiapkan itu adalah hanya perlu melatih belajar tentang kosakata, tentang sinonim, antonim, begitu. Jadi ketika ada soal, udah nggak kikuk, kayak gitu, udah tahu tekniknya gimana menjawab. Seperti ini contoh soalnya, misalnya nih, mangga titik 2 buah. Jadi mangga itu salah satu jenis buah, maka jawabannya dari A sampai E, berarti sapi titik 2 hewan, karena sapi itu salah satu jenis hewan. Nah, ini satu lagi soalnya, bisa kalian lihat dan baca lagi ya. Yang kedua, silogisme. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan seseorang atau menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Jadi teman-teman, untuk membahas soal ini sih, untuk menyelesaikan soal silogisme ini, yang perlu kalian persiapkan dari diri kalian adalah latihan soal-soal dalam penarikan kesimpulan, penalaran logis, logika penalaran, premis, dan pembahasannya. Karena jangan terlalu fokus dengan salah satu soal, karena belum tentu itu yang akan keluar soal di ujian kan. Tapi bentuknya seperti itu, makanya kalian teman-teman harus bahas soal-soalnya dan harus menemukan rumus menjawabnya, teknik menjawabnya. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita ke contoh soal silogisme. Nah ini, semua pohon bercabang dan berakar. Ingat kata semua, ini kalimat pertama. Yang kedua, tanaman A berakar tetapi tidak bercabang. Kalimat kedua, yang diminta kesimpulan yang tepat. Jadi kita ingat kata semua berarti semua pohon. Jadi syarat sebuah pohon itu berarti ada dua, yaitu bercabang dan berakar. Nah, kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi, berarti tanaman tersebut bukanlah pohon. Maka jawabannya E, tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Sekarang yang ketiga, analitis. Jadi tujuan dari soal ini untuk mengukur kemampuan seseorang atau individu dalam menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, contoh soalnya, jika Koko tidak menghentikan kebiasaan merokok, maka penyakit jantungnya akan bertambah parah. Nah, ambil kesimpulan 1, tidak berhenti merokok maka jantung parah. Yang kedua, jika sakit jantungnya bertambah parah, maka Koko tidak bisa ikut bertanding membela kesebelasan kebanggaan kota A. Nah, kesimpulan yang kedua berarti kalau jantungnya parah, Koko tidak bisa bertanding. Kalimat yang ketiga, Koko bertanding membela kesebelasan kota A. Artinya, Koko ini akhirnya bertanding, sementara kalau si Koko ini masih tetap merokok, berarti dia nggak bisa bertanding. Jadi intinya, ternyata karena Koko ini bertanding, berarti penyakit jantungnya tidak bertambah parah. Yang artinya Koko telah menghentikan kebiasaan merokoknya, makanya bisa mengikuti pertandingan. Maka jawaban yang paling tepat untuk menarik kesimpulan dari 3 kalimat di atas adalah Koko tidak merokok lagi. Karena dibuktikan di kalimat ketiga kalau Koko bertanding membela kesebelasan kota A. Artinya Koko tidak merokok lagi kan? Karena nggak mungkin sakit jantung. Kalau misalnya A, sakit jantung Koko tidak parah. Nggak ada dijelasin di sana sakit jantung Koko tidak parah. Yang B, Koko sudah kebal terhadap nikotin. Nggak ada juga dijelasin kan di dalam kalimat. Ketiga, Koko telah mengurangi dosis merokoknya. Juga nggak ada dijelasin. Koko tidak merokok lagi. Memang di kalimat tidak dijelasin, tapi Koko bertanding membela kesebelasan kota A. Artinya memang Koko sudah berhenti merokok. Karena kalau dia merokok berarti nggak bisa ikut pertandingan, sementara si Koko ini bisa bertanding. Nah yang ke E, Koko dipaksa bermain oleh pelatihnya. Nah di sini juga nggak ada dijelasin kalau si Koko dipaksa untuk ikut perlombaan ini. Jadi jawabannya adalah Koko tidak merokok lagi. Jadi seperti itu ya teman contoh-contoh soalnya. Mungkin aku juga kurang memahami, yang para jurusan bahasa Indonesia kali lebih paham ya. Jadi teman-teman bisa melatih soal lebih banyak lagi yang seperti ini. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian TIU yang kedua, yaitu kemampuan numerik. Nah, kemampuan numerik ini terbagi atas 4, yaitu berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Nah, untuk berhitung ini teman-teman, dia tujuannya mengukur kemampuan hitungan sederhana. Nah, waktu aku CPNS tahun 2019, ujiannya itu
ada kurang lebih 2 soal kali ya, tentang perhitungan kali-kali, pembagian kayak gitu. Terus yang kedua deret angka. Di deret angka ini juga ada yang dia ditambah, ada yang harus dikali, ada yang ditambah terus dikurang begitu. Jadi teman-teman semua harus banyak berlatih dan mengambil rumusnya, harus mengetahui rumusnya dengan teknik tercepat gimana biar kalian bisa menyesuaikan antara waktu dengan penyelesaian soal. Terus perbandingan kuantitatif itu untuk mengukur kemampuan individu dalam menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Yang keempat itu soal cerita untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dan informasi yang diberikan. Nah, nanti kalau yang punya aku dulu soal cerita itu kayak misalnya si A punya uang sekian, si B punya uang sekian, kayak gitu-gitu loh. Nanti aku kasih contohnya deh ya, contoh untuk kemampuan numerik ini. Nah, untuk teman-teman cara menghadapi soal untuk kemampuan numerik ini, berarti teman-teman harus banyak berlatih tentang perkalian, kuadrat, yang kayak sinus, kosinus, tangen, himpunan, deret angka, kuadrat, udah tadi ya kuadrat ya, kayak gitu-gitu teman-teman, latihan-latihan. Tapi yang paling penting itu harus mengetahui teknik tercepat mengerjakannya, jadi harus sampai dapat rumusnya, itu yang terpenting biar waktu yang kayak aku bilang tadi, waktu dengan penyelesaian soal masih cukup gitu. Nah, ini contoh soalnya dan penyelesaiannya. 28/70 dikali 100%. Nah, 28/70 disederhanakan menjadi 4/10 dikali 100%, maka hasilnya 40%. Sekarang kita masuk ke soal kuantitatif. Jadi perbandingan uang Yanti dan Yuni 3/5. Jumlah uangnya 720.000, yang ditanya seberapa selisih uang Yanti dan Yuni. Maka ini aku buat contoh penyelesaiannya dengan 2 rumus, terserah kalian mau pilih yang mana, rumus yang paling cepat dan gampang kalian ingat. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas soal deret. Jadi di sini aku buat contohnya 5, 7, 10, 12, 15, maka seri selanjutnya berapa? Nah, ini bukan maksudnya kadang kalau kita nggak paham tentang deret, kita seolah-olah menangkapnya ini kalau makna dari soalnya adalah 5 kurang 7 kurang 10. Padahal enggak. Jadi cara penyelesaiannya kayak gini ya teman-teman. 5 ke 7 berarti ditambah 2, 7 ke 10 tambah 3, 10 ke 12 tambah 2, 12 ke 15 tambah 3. Maka karena selang-seling tambah 2 tambah 3, maka jawabannya sama dengan 17. Sekarang kita masuk ke TIU bagian 3, yaitu kemampuan figural. Kemampuan figural ini terbagi 3 lagi, yaitu analogi, ketidaksamaan, dan serial. Tapi ya, di analogi untuk kemampuan figural ini yang bentuk soalnya berbentuk perbandingan 2 gambar, bukan 2 kalimat. Mungkin teman-teman yang sudah sering ikuti tes psikologi pasti ini soal-soal seperti ini adalah kacang goreng ya. Bukan lah. Maksudnya ya, tapi seperti itu. Biasanya bentuk-bentuk soal analogi untuk kemampuan figural ini muncul di tes-tes psikologi. Nah, yang kedua itu ketidaksamaan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melihat perbedaan gambar, sama aja ya. Yang ketiga, serial. Tujuannya mengukur kemampuan seseorang dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya. Ini soalnya, jadi di gambar 1 itu terdapat sebuah persegi yang di dalamnya berisi sebuah belah ketupat berwarna putih dan sebuah garis. Itu gambar 1. Gambar kedua, terdapat sebuah persegi yang di dalamnya berisi sebuah belah ketupat berwarna hitam dan 2 buah garis. Penambahan garis baru berarti ya, yang ditempatkan pada posisi searah dengan jarum jam. Gambar ketiga, terdapat sebuah persegi yang dalamnya berisi sebuah belah ketupat berwarna putih dengan 3 buah garis. Penambahan garis baru juga ya, ditempatkan pada posisi searah dengan jarum jam. Jadi di sini disuruh kemungkinan gambar keempatnya apa. Nah, berarti di gambar 1 tadi kan garisnya 1, gambar 2 garisnya 2, gambar 3 garisnya 3. Berarti gambar 4 kemungkinan garisnya 4. Terus ketupat pertama tadi ya putih, ketupat kedua hitam, ketupat ketiga putih, berarti ketupat keempat kemungkinan hitam. Gitu kan? Nah, maka gambar keempat adalah persegi yang terdapat belah ketupat warna hitam di dalamnya serta memiliki garis berjumlah 4 yang posisi penempatannya berada di sebelah kiri searah jarum jam. Jadi gambar yang sesuai adalah D.
Jadi seperti ini teman, bentuk teman bentuk soal-soal yang gambar, perbandingan gambar tadi yang aku bilang. Yeay, akhirnya sampai juga di TKP teman-teman. Jadi ini TKP, tes karakteristik pribadi, tujuannya untuk menilai si calon ASN ini dalam penugasan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Nah, TKP ini terdiri dari bentuk soal berupa pelayanan publik. Jadi di sini tujuannya untuk menilai kemampuan perilaku kita dalam keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain baik orang yang kita layani, baik pelanggan atau teman kerja kita, ya kayak gitu ya. Yang kedua, jejaring kerja. Di sini untuk menilai kemampuan kita dalam membangun dan membina hubungan kerjasama, berbagi informasi, berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya, tujuannya untuk menilai kemampuan kita beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi. Di sini tujuannya untuk menilai kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme. Di sini tujuannya untuk menilai kemampuan si calon ASN ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan dan jabatan. Yang terakhir, anti radikalisme. Di sini tujuannya untuk menjaring informasi dari individu, berarti dari si calon ASN ini, tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, di sini teknik contoh-contoh soalnya aku nggak perlu tunjukin ya buat teman-teman, tapi aku kasih tahu teknik menjawab soalnya, strateginya seperti ini. Nah ini kalau bentuk soalnya, ciri-ciri soalnya terdapat unsur kebijakan publik, berarti itu temanya tentang pelayanan publik. Berarti strateginya ciri yang paling menguntungkan buat masyarakat, buat banyak orang, itulah jawabannya. Terus yang kedua, kalau terdapat unsur teknologi atau komputer, berarti temanya itu tentang TIK. Artinya jawabannya atau strateginya cari yang paling maju dan canggih. Nah, yang ketiga, kalau contoh soalnya situasi dalam kelompok, maka temanya itu orientasi kepada orang lain. Strategi dalam menjawabnya, pilih yang berorientasi pada orang lain di dalam tim atau kelompok, misalkan rekan kerja. Nah, kalau soalnya ada hal baru yang masuk, kayak misalnya atasan, sistem rekan kerja, atau kita masuk ke lingkungan kerja yang baru, berarti tema soalnya itu adalah kemampuan beradaptasi. Maka strategi menjawab soalnya, pilih yang mencerminkan supel, adaptif, komunikatif, mau mencoba hal baru yang ada. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, kalau misalnya ciri soalnya ada ujian, misalkan gagal ujian, rugi, bangkrut, nah itu tema soalnya berarti kemampuan dalam mengendalikan diri. Maka kalian harus memilih jawabannya yang mencerminkan dan menerima kesalahan. Terus kalau ada situasi yang menghalangi kita menyelesaikan tugas kita, misalnya saat sakit atau tugas lain atau saat rapat, maka temanya ini berarti kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Strateginya berarti kalian harus menjawab soal, pilih yang mengerjakan tugas oleh diri sendiri dan harus selesai. Terus ada unsur diklat, pendidikan, les, bimbel, atau kursus. Ini berupa tema kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Maka teknik menjawab soalnya adalah pilih keinginan belajar yang tinggi dan terus menerus. Yang kedelapan, ada unsur pekerjaan yang berhubungan dengan layanan ke orang lain, berarti orientasinya pada pelayanan, ini temanya teman-teman. Nah, untuk strategi menjawabnya kalian harus pilih untuk kepentingan orang lain di luar tim atau kelompok. Masih lanjut kan teman-teman? Masih sanggup kan teman-teman? Oke, next ya. Nah, kalau ciri soalnya terdapat unsur kebijakan publik, maka temanya itu sosial budaya. Jadi teknik menjawab soalnya, pilih yang mengarah ke bersih tanpa korupsi dan jujur. Nah, untuk kalau ciri soalnya ada unsur baru dalam diri atau pekerjaan, maka temanya harus kreativitas dan inovasi. Maka cara menjawab soalnya, pilih yang kreatif, yang bebas, dan out of the box.
Terus kalau ciri soalnya ada gangguan pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu yang lalu, maka temanya ini tentang profesionalisme, teman-teman. Maka kalian harus menjawab, pilih jawaban yang pilihannya untuk tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Terus yang berikutnya, kalau terdapat unsur pergaulan atau koneksi, maka temanya ini adalah jejaring kerja. Cara pemilihan jawabannya adalah pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Oke, semangat teman-teman, sisa 4. Nah, kalau soalnya ada gangguan ke arah korupsi curang seperti itu, maka temanya ini tentang integritas diri, kepercayaan ya. Maka pilihlah jawaban yang kebersih tanpa korupsi, jujur, fokus ke diri sendiri. Terus, kalau soalnya ada tantangan dalam pekerjaan baru yang bisa diraih, maka temanya ini berarti semangat berprestasi, maka kita harus menjawab yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, terus belajar. Nah, untuk kalau soal yang ada unsur menggerakkan orang lain, biasanya kita sebagai atasan atau pimpinan, maka temanya ini tentang kemampuan mengkoordinir orang lain, maka jawabannya pilih yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Terus, kalau ada tugas atau kegiatan kelompok, nah tema soalnya ini berarti tentang kemampuan bekerja sama dalam kelompok, maka cara menjawabnya adalah pilih yang bekerja sama dalam kelompok. Nah, itu dia teman-teman untuk 18 teknik untuk menjawab soal TKP. Aku yakin kalau kalian bisa hafal dan memahami ke 18 poin TKP ini, kalian pasti bisa berhasil menjawab TKP dengan sangat mudah dan mendapat nilai di luar dari ambang batas, lebih tinggi dari ambang batas maksud aku. Untuk TWK dan TIU, kalian teman-teman harus lebih banyak lagi berlatih dengan soal-soal dan mendapatkan rumus yang singkat. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau mengecewakan kalian. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng, share dan komen. Aku akan bahas soal SKB. Terima kasih, bye-bye.